perkenalkan diri kami sebelumnya Bu. Kami dari Universitas Negeri Padang dari Pendidikan IPA. Nah, maksud dan tujuan kami di sini untuk mewawancarai Ibu mengenai bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur. Adapun saya dengan nama Puput Hanifah dan rekan saya Anggun Budi Lestari. Ini saya Nopri Nugroho. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya, Bu. Iya Bu, sebelumnya di sini saya mau nanya Bu, biasanya tuh kan di Jati sini kan bencana banjir kan Bu, itu tuh biasanya tuh tanda-tanda bencananya tuh seperti apa Bu sebelum terjadi banjir itu Bu? Kalau yang Bu nak bencana kalau hujan Itu terusan baru banjir. Karena enggak ya, bencana enggak Pak. Oh, berarti tanda-tandanya kalau hujan tuh kalau lalabe bana baru bisa banjir. Kalau hujan biasa nak ada banjir dulu. Cuma nak bencana namanya dong. Bukan, tapi hujan. Gitu Bu. Terus biasanya tuh prediksi terjadinya bencana itu kayak ke depannya tuh gimana ya Bu? Prediksinya Bu, akankah terjadi banjir Ya, lagi? misalnya hujan dulu selama 3 hari berturut-turut. Atau ibaratkan baru sekali hujan langsung kayak airnya tuh langsung naik gitu Nah, Bu. gimana Bu? Hujan sekancang ranti-ranti ya, lo banjir. Banjir. Tapi kalau hujan, setiap berarti hujan sampai 3 hari ini malah itu nak banjir loh. Iya, ke hujan lah be. Sampai pagi ya itulah banjir mah. Tengah malam banjir ya. Siaga sila Bu nih kasu katele. Terus Bu, kalau seandainya kayak penyeluruhan terkait bencana di Kota Padang di sekitar Jati ini gimana Bu? Ada atau tidak penyuluhannya Bu dari Ada pemerintah? dari Bu RT, Pak RW, Pak Pak Lurah, ada. Biasanya tuh pemahaman kenapa Kota Padang sering terjadi banjir itu gimana Bu? Apa menurut Ibu yang Ibu ketahui apa penyebabnya gitu? Iya Bu. Banyak bangnya banda tu tak sumbe, ada warga jo, ada warga nak mula goro jo sama pedamo. Iya Bu. Nah, banda asalnya got tu tak sumbe. Kalau banjir sih kau tak menyeluruh, cuma kalau rumahnya rendah kemungkinan banjir. Kalau rumahnya tinggi, itu banjir. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Bu. Apa yang Ibu lakukan saat terjadi banjir itu? Saat terjadi banjir, kalau saat terjadi banjir mengingkek kasur, Menyelamatkan kasur. banyak ramai anak lo, baju-baju, Mungkin barang-barang elektronik gitu. malah tinggi. Sudah diantisipasi sebelumnya. Ya. Oke, selanjutnya Bu, ada nggak kepercayaan zaman dahulu terkait banjir di Kota Padang ini? Oh, nah, udah Sudah ada. Sekitar Jati kayak memang nggak ada udah dia. Cuma salah mau umur tiga gua 2 kali yang kali banjir setinggi itunya, lebih tak pernah ada. Oke Bu. Selanjutnya kepercayaan keagamaan terkait banjir ini ada nggak Bu? Agama? Nggak ada. Nggak juga Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya ketika terjadi banjir tuh apa yang dilakukan warga sekitar itu untuk menguranginya apa? Goro, merasa mau got. Ada turun tuh, kan udah naik tuh. Iya turun. Turun. Lurah-lurah turun. Ini suami ibu nih, kadang berjalan dia pakai payung. Bu, apa yang pengambilan keputusannya Bu secara ibu sendiri gitu Bu, keputusan atas banjir itu pas naik tinggi mana Bu? Keputusan nak dulu hingke kasur lalu lah hingga lagi bikin lagi. Jam pagi lah. Maksudnya itu Oke. kalau seandainya dari secara masyarakat sekitar kalau ketika bencana itu terjadi itu gimana Bu? Maksudnya Ada ngadain goro iya atau gitu. apa gitu yang Kan ibaratkan dilakukan? banjir terjadi ataupun dari masyarakat itu dia ada bergerak sama gitu bersamaan untuk goro kerja sama untuk ada Bu. Itu biasanya kerjasamanya itu berupa kayak gimana tuh Bu? oh maksudnya kerjasama dikasih tahu sama warga
Goro karena ada banjir kemarin itu. Goro di tempat di mana yang posisi yang kena di rumah masing-masing ya juga, dan yang tempat yang tersumbat bolongan. Nah, Mungkin itu aja yang kami tanyain terkait bencana banjir yang terjadi ini, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersedia untuk diwawancarai ya, Bu. Semoga Mohon maaf apabila ada yang kurang pantas. Terima kasih, Bu. ya dia, Bu pasal. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Prodi Pendidikan IPA. Jadi maksud dan tujuan kami di sini ingin mewawancarai Bapak terkait bencana yang terjadi di Kelurahan Baru. Mungkin apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Sebelumnya di sini perkenalkan dulu, saya Putri Hanifah, Pak. Serta ini rekan saya. Saya anak paling kurang Pak. Saya membeli Lestari. Nah, jadi gimana sih Pak kalau biasanya tuh tanda-tanda bencana yang akan terjadi biasanya Bapak ketahui itu kayak mungkin bencana dari gempa? Ya, sebelum gempa, jadi ada nggak tanda-tanda itu atau peringatan? Kalau gempa ya ada. Kalau misalnya bencana banjir, misalnya ada hujan dulu sampai 3 hari berturut-turut. Kalau banjir biasanya angin. Biasanya tuh prediksi terjadinya bencana untuk ke depan itu gimana Pak? Kalau masalah bencana untuk Jati Baru kan. Kalau masalah banjir baru yang terjadi di Jati Baru. Jati Baru itu baru 2 kali. Soalnya Jati Baru itu salurannya masuk bagus tapi waktu 2 hari. Nah 2 kali itu mungkin karena serentak hujan lebat sama pasang naik Gitu ya Pak. di bulan pertama. Itu pernah terjadi banjir tuh lebih kurang kira-kira 4 tahun belakang, dan tahun 2023 baru beberapa bulan yang lewat. Terus ya Pak, biasanya tuh kenapa kalau kayak kemana-mana atau dari Palu itu terjadi banjir biasanya gitu? Itu kenapa biasanya? Biasanya kan itu yang pertama sekali itu hujan lebat, Ya. yang kedua pasang naik, jadi drainase atau riau itu nggak melauper dosis air dari kampungnya tuh. Cuman itu yang pernah terjadi banjir loh. Kalau 5 tahun belakang pas di bulan Ramadan itu. Kalau yang kemarin tuh berapa bulan yang lewat gitu. Kira-kira kurang lebih sekitar bulan 7 nggak salah. Sampai masjid itu nggak bisa dipakai kan air. Karena rayolnya itu air tidak tertampung. Air yang di yang banda besar doyangan banda itu tidak tertampung karena di banda Bekali itu airnya penuh. Biasanya tuh kayak apa yang harus dilakukan itu saat terjadi banjir itu Pak? Misalnya dari Bapak sendiri gitu. Kalau dilakukan nggak ada, cuman paksa tenang berdiam diri karena itu air itu tidak bisa kalau andai katanya itu dibersihkan atau ditimba itu tidak bisa ya, karena itu air di sumber tempat pembuangannya itu dapat. Oh iya Mas. Tapi misalnya kalau Bapak punya barang-barang elektronik,
udah diantisipasi sebelumnya kayak dinaikkan pakai kayu gitu. Waktu itu kalau jalan mungkin lain, kalau Langsung tidak langsung diantisipasi gitu. dipindah-pindah itu mungkin ke pasar. Tempat tinggi. Ya, masuk kampung ya sampai Selanjutnya itu pertanyaan tentang nilai-nilai yang di masyarakat sini, Pak. Ada nggak kepercayaan zaman dahulu terkait ada bencana di sini, gempa, ada banjirnya? Kepercayaan. kalau kepercayaan masyarakat tentu ada. Itulah pasti. Kalau banjir, tapi kalau gempa tidak ada tanda-tanda kena gempa itu mesti kita. Itu murni alam aja, Ya, bukan itu mesti. karena ada suatu pelanggaran adat. Gempa yang terjadi di Padang yang terjadi tahun 2007 yang paling parah 2009 itu gempa itu terjadi di sekitar kurang lebih 17 lewat sekian lah, lewat sekian 18 atau 17 lautnya langsung ditoncang sekuat-kuatnya berdiri bisa, lampu mati, jalan keluar tak nampak, baru jalan sekitar kurang lebih 1 kilo terinjak mayat, 1 kilo terinjak. Berarti Bapak mengalami sendiri. Kurang tak Ketika Bapak udah tinggal di sini atau sudah tidak. Cuma satu-satunya yang bisa, yang ada, yang hidup mampu seperti di RRI. Waktu itu yang jadi wali kota di Padang Poziwahan. Poziwahan itu yang jadi penenang masyarakat. Seluruhnya putus listrik, tidak bisa telekomunikasi, macet, bantuan makanan, ada yang dapat yang tidak. Kalau kami bantuan makanan, kalau mendapat dari pemerintah, semuanya dapat karena itu dari bantuan dari Persatuan Kampung. Bisa dipakai. itu biasanya tuh kalau dari masyarakat atau pemerintah itu ketika menjadi kayak gempa itu ada nggak sih Pak bantuan dari pemerintah itu untuk Bantuan pemerintah ada tapi tak merata. Ada banyak karena pemerintah ya tapi tidak sesat. Karena menjadi gempa itu banyak keputusan pemerintah. Apalagi yang 2009 itu terjadi gempa di Sumatera Barat itu tidak dijadikan bencana nasional, bencana daerah. Untung syukur ada yang bantuan dari internasional, dari bantuan dari pusat. Kebetulan dari pusat waktu itu yang menjadi ketua BNPB Bapak Doni Bemato yang almarhum warga kemarin ya. Kebetulan mereka Bapak itu orang Padang. Kebetulan Bapak itu orang Padang. Menteri dalam negeri kebetulan dengan orang Padang juga Gamawan Fauzi kebetulan. Presiden waktu itu SBY kebetulan di Sumatera Barat lumbung suaranya. Tidak dijadikan bencana nasional, cuma bencana daerah. Seharusnya jadi bencana nasional. Gelap gulita. Bayangkan saja tuh pergi ke RRI aja baru jalan nggak setengah kilo terjal. Hari malam baru jalan sedikit terjal lagi main. Apalagi di pasar raya sudah bom bangkai itu. Harga barang-barang naik. Nggak ada gitu Pak, sejarah apa ada apa kan orang panik Pak jalan kaki itu pantai tinggal semua. Itu apa orang menjara orang lagi ketakutan masuk dalam ruangan. Bahkan di pasar raya aja tuh ada tuh yang amak-amak tuh yang udah lari ke bawah di tingkat. Teringat dia tuh kantong dulunya kalau ibaratnya kata orang Padang kampi ebitio tinggal aja jampui kate. Akhirnya gue dia teh nyogoncang lah ya. Ada di goncang terjepit mati di situ jadinya. Ada tuh udah terjepit tuh yang pasar impres satu itu yang di belakang kantor wali kota lama itu sudah terjepit
gempa, runtuh, sudah itu langsung terbakar. Banyak jenazah yang terbakar situ. Bukannya mati, dia berapa hari lah apinya kok mati, seminggu udah mati baru apinya. Orang tak sibuk matikan lampu dulu, matikan api dulu, yang sibuk orang mengumpulkan mayat dulu. Kalau kami di rumah tuh kesakitan, akhirnya dari yang udah masuk dari pasar. Waktu itu kan kurang lebih dari pasar. Baru sudah mandi, anaknya kecil-kecil, baru masih kecil umurnya. Bawa modal seminggu orang dapat lari kan. Kami punya di sini banyak lari. Kita tetap ada kumpul semua. Pas ini nggak ada apa-apa. Kalau yang di sini ada di kamar, bangunan yang di sini kan amat, di sini kan kalau di pakai di dalam pakai tikar sama-sama. Jadi solidaritas masyarakat di sini lumayan tinggi ya. Ya, waktu itu mahasiswa yang tinggal di sini kan ada mahasiswa dari Sinan, dari UMP, dari UNIDA, dari ya banyak yang tinggal. AP tak bisa berfungsi. Kebetulan kami di rumah punya telepon rumah berfungsi. Banyak yang numpang, ada yang orang Bengkulu, orang Jambi, orang Riau, numpang ya Pak, numpang ya Bu. Ngabarin keluarganya di kampung. Iya, karena lewat handphone nggak bisa berfungsi, nggak ada sinyal. Berapa hari lama yang tidak ada sinyal, sekitar kurang lebih 4 hari lah. Mulai katakan banyak mahasiswa lah kayak telepon umum, telepon nggak di dalam entah di luar ya Pak. Kami kan punya telepon kami itu dari dulu, nggak putus-putus dari dulu sampai kini masih pakai, masih ada. Jadi satu-satunya berfungsi telekomunikasi cuma telekomunikasi kalau telepon rumah itu banyak yang numpang. Tapi kami tidak ada banyak pemain, nggak tahu mana kalau tahu tidak masalah. Itu anunya orang menumpang. Kalau feeling larang gempa sudah jadi, tidak akan jadi, itu sudah tahu, tapi tidak tidak akan mungkin, soalnya waktu itu entah apa tergerak. Pertama sekali biasanya pulang dari pasar sore, karena pulang di pasar siang. Yang kedua biasanya entah apa sebabnya tidak tahu, waktu itu ada orang tuh yang menyuruh membeli telur itik kan. Biasanya beli itik 10 tapi dikasihnya 4 kafe. Bawa lah lagi lah, kan 2 sebelum ngomong. Oh belah, beli ampe, cek orang. Ibu sikun tuh beli telur hanya ada hari itu terus sore gempa, akhirnya kan tak ada bantuan. Telur itulah yang kami makan sama tetangga malam digoreng dia tahu kan kebun itu kan terbeli. Padahal waktu itu baru harus balik. Harus balik belum beberapa hari. Kalau tidak salah pas 10 hari setelah lebaran. 10 hari setelah lebaran. Kota Padang waktu itu rata-rata menjadi kota mati. Tidak ada angkot, tidak ada kendaraan pribadi, ada tapi tidak dipakai orang. Banyak kendaraan orang yang sudah tertimpa di rumah. Motor aja ini ya, tetangga banyak. Jadi dengan kaki 2 langsung roboh. Goncangnya kayak ini, 2 kali goncang. Yang goncang dari hutan satu kali balas sudah tuh kayak ngebor bawah, berbunyi kan, kayak ngebor. Kalau diulang sekali lagi waktu itu tahu tak ada lagi. Waktu itu
Tapi siangnya itu masih normal-normal aja kata Pak Edi. normal. Peringatan dinginnya waktu itu dari BMKG kalau dua kali 30 menit sampai jam 10 malam baru dicabut peringatan dini tsunami. Ya, tsunami itu di Malam baru dicabut. Kalau tidak salah sekitar jam 23 menit. Ada kalau ada orang cerita tentang kemana ke lari. Kalau mati jadi bodoh kan kelari kemana kelari. Pasrah aja. pasrah aja. Tawakal. Orang banyak yang tidur-tidur di masjid gitu. Karena takut dalam rumah. Harga barang tuh naik roket. Harga sayur, harga anu aja tuh waktu itu. Harga cabai itu bisa harga 150.000 waktu itu. Karena barang tidak masuk, orang takut ngantuk mengirim barang ke Padang. Itu pengalaman. Tapi sebanyak bencana yang paling nyeri gempa 2009. Paling menakutkannya itu bukannya mati yang takut, cuman akses seluruhnya tidak bisa makan lah. Itu Makasih Bapak udah bercerita tentang bencana-bencana yang dari Bapak sendiri alami gitu kan dari Bapak. Mungkin itu aja yang kami tanya terkait bencana alamnya. Sebelumnya makasih udah mau meluangkan waktunya dan maaf jika seandainya kami ada